Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para mahasiswaku sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-6 dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3, kita bisa melaksanakan proses perkuliahan secara daring ini, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak membuatkan sebuah video pembelajaran dengan tema Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, atau yang kita kenal biasanya dengan MKCH. Oke, sebelum Bapak share screen materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, marilah sama-sama kita mulai perkuliahan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba share screen. Baik, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, atau yang kita kenal dengan MKCH, ini merupakan salah satu dari beberapa ideologi dalam Muhammadiyah. Di samping ada MKCH, kita juga mengenal adanya kepribadian Muhammadiyah. Kemudian juga kita kenal adanya Hitoh Perjuangan Muhammadiyah, ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan banyak lagi ideologi yang lain yang menjadi pegangan dalam rangka menggerakkan persyarikatan ini agar betul-betul mampu untuk mencapai tujuannya dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Baiklah, ketika kita bicara Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, maka rumusan MKCH ini merupakan hasil dari Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Sidang Tanwir ini merupakan sebuah lembaga permusyawaratan dalam Muhammadiyah yang berada di bawah levelnya Muktamar. Kalau Muktamar dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, maka Sidang Tanwir ini minimal 1 kali atau 2 kali dalam 1 periode. Ya, tapi akhir-akhir ini kalau kita perhatikan dan juga terus berlangsung, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah bisa melaksanakan Sidang Tanwir ini sekali dalam setahun. Maka salah satu produk dari Sidang Tanwir yang dilaksanakan di Ponorogo tahun 1969 itu adalah dirumuskannya Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Dan ini merupakan amanah dari Muktamar tahun 1968 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Lalu rumusan itu dicoba diperbaiki, disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada Sidang Tanwir 1970. Apa isi dari MKCH itu? Ya, pada prinsipnya MKCH itu berisi memang hal-hal yang fundamental, prinsip-prinsip dasar, ya, yang ada dalam persyarikatan ini, umpamanya seperti cita-cita Muhammadiyah, apa yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah, yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah. Kemudian ada hal yang mendasar juga adalah Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Jadi bagaimana Muhammadiyah ini meyakini Islam, dan itulah yang menjadi pegangan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam ini. Kemudian ada pemikiran Muhammadiyah dalam 4 aspek ajaran Islam itu sendiri, yaitu pemikiran dalam bidang akidah, pemikiran dalam bidang akhlak,
pemikiran di bidang ibadah, dan pemikiran di bidang muamalah duniawiyah. Inilah yang menjadi isi yang mendasar, ya, isi dari rumusan MKCH ini, yang insya Allah akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Ketika kita bicara matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dan ini merupakan salah satu landasan ideologi atau menjadi pegangan bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah. Akhir-akhir ini persoalan ideologi itu dalam Persyarikatan Muhammadiyah memang ada pasang surutnya. Ideologi yang sudah begitu luar biasa, bagus yang dirumuskan, tetapi kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan. Kenapa? Persoalannya karena banyak anggota bahkan pimpinan Muhammadiyah yang kurang memahami prinsip-prinsip Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga kenapa gerakan di ranting, gerakan di cabang, di daerah maupun di wilayah, bahkan sampai mungkin di pusat juga, kenapa belum begitu gregat umpamanya, ghirahnya berkurang, ya tentu karena persoalannya kurang dipahaminya prinsip-prinsip dalam Muhammadiyah yang salah satunya adalah MKCH ini. Begitu juga persoalan yang lain yang timbul adalah lemahnya komitmen dan militansi ber-Muhammadiyah. Karena ketika kita kurang memahami prinsip-prinsip dasar dalam Muhammadiyah itu, yang kita kenal dengan ideologi-ideologi yang menjadi pegangan, yang menjadi motor penggerak dalam Muhammadiyah, maka tentu akan berdampak pada lemahnya komitmen atau lemahnya militansi ber-Muhammadiyah. Kemudian ketika lemahnya komitmen, lemahnya militansi, hal yang mendasar juga yang sering terjadi, bahkan ada juga di amal-amal usaha kita di Pekanbaru ini, atau di Provinsi Riau ini, umpamanya banyak para pegawai, banyak para dosen, banyak para guru, dan lain sebagainya, para karyawan yang berada di amal usaha Muhammadiyah atau AUM, ya, yang kita kenal dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah, tetapi mereka tidak punya komitmen untuk menggerakkan Muhammadiyah itu. Mereka hanya sekedar bekerja, mendapatkan upah, mendapatkan gaji, tetapi tidak mau ikut serta untuk mengembangkan perserikatan ini. Ini juga persoalan hari ini. Dan yang tak kalah menariknya persoalannya adalah ada konflik internal. Itu juga ketika AUM umpamanya sudah maju, AUM itu sudah berkembang dengan pesat, kadang-kadang juga ya tidak bisa kita elakkan, muncul juga konflik-konflik internal. Sehingga ada yang merasa berjasa, ada yang berkuasa karena ini didirikan oleh level pimpinan yang ini, maka ini sampai kapanpun mesti kami yang berkuasa begitu. Ya, ini juga terjadi, ya. Dan banyak juga persoalannya adalah pada tataran adanya infiltrasi, ya, adanya infiltrasi ideologi-ideologi lain yang masuk di Muhammadiyah. Artinya mereka ada di Muhammadiyah, tetapi mereka punya ideologi yang lain, kemudian mengembangkan ideologi itu dan mengenyampingkan ideologi Muhammadiyah. Ini juga sesuatu yang membahayakan. Oleh sebab itu, perlu kita kaji kembali, kita ulang-ulang kembali, dimanapun itu, termasuk bagi Anda, ya, anak-anak kami, mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Riau, untuk benar-benar memahami ideologi-ideologi dalam persyarikatan ini, yang hari ini kita bahas adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Oke, agar kita terhindar dari persoalan-persoalan yang ada, ya, 5 hal tadi. Bagaimana bunyi dari teks matan keyakinan dan cita-cita hidup atau MKCH Muhammadiyah itu, ya kita coba lihat saja sepintas, ya. Nanti baru kita jelaskan. Nah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini, dia berisi cuma ada pada 5 poin saja, ya, tidak banyak, hanya 5 poin. Pertama, poin pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini poin pertama. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercerita apa? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga
Dengan melakukan itu, kita bisa melaksanakan fungsi dan misi kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah di muka bumi. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Jadi para nabi ini merupakan sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Artinya Islam itu menjamin kesejahteraan hidup, baik aspek material, aspek spiritual, aspek duniawi, maupun aspek ukhrawi. Jadi ini mesti kita yakini betul, bahwa dengan berislam, kita akan sejahtera, akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Poin ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan, yang pertama, Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah Rasul, di mana sunnah Rasulullah itu adalah sebagai penjelasan yang memberikan interpretasi dan juga memberikan pelaksanaan terhadap ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah yang berasal dari Rasul, dari Muhammad SAW. Inilah sumber ajaran Islam, cuma dua. Jadi Muhammadiyah meyakini bahwa sumber ajaran Islam itu cuma dua, Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian ketika kita mengamalkan Islam, di samping ada sumber ini, kita juga menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi kapan kita menggunakan akal, ini nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, bidang akidah. Yang kedua, bidang akhlak. Yang ketiga, bidang ibadah. Yang keempat, bidang muamalah duniawiyah. Inilah 4 aspek dari ajaran Islam, ya, yang merupakan satu kesatuan yang tak boleh kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Mesti kita mengamalkan keempat aspek ini. Maka berdasarkan 4 bidang itu tadi, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi akhlak itu mesti bersumber kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dari manusia. Jadi ketika aspek ibadah yang dimaksud adalah ibadah mahdhah, maka ini tidak boleh ada campur tangan manusia. Ini hanya hak prerogatif Allah dan Rasulnya saja. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah. Artinya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Jadi muamalah duniawiyah itu bagaimana kita mengelola kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita membina masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang muamalah duniawiyah itu sebagai ibadah kepada Allah. Maka dalam tataran ini, inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kalau yang 4.3 ini adalah ibadah mahdhah, maka 4.4 adalah ibadah ghairu mahdhah yang cakupannya sangat luas sekali dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, poin terakhir dari MKCH itu adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur bisa hidup di negeri ini, di mana negeri kita ini adalah negeri yang kaya raya dari sumber daya alamnya, negeri yang sudah merdeka, negeri yang atau negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, di mana bagi Muhammadiyah Pancasila itu sebagai dasar negara, dan bagi Muhammadiyah negara Pancasila itu adalah Darul Ahdi was Syahadah. Negara yang memang sudah kita sepakati sebagai konsensus bersama, kesepakatan bersama, tinggal bagaimana semua pihak yang ada di negeri ini membuktikan mana siapa yang betul-betul mampu mengamalkan, menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian tentu dengan begitu kita ingin mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang disebut oleh Allah umpamanya terhadap negeri Sabah, ya, dalam surah Sabah itu menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, negeri yang makmur, negeri yang baik, ya, yang penuh dengan barakah karunia dari Allah, ya. Kemudian tentu kita punya negeri yang baik dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini yang menjadi isi atau teks dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Oke, sekarang mari kita coba jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama, cita-cita Muhammadiyah. Dari poin pertama tadi jelas bahwa Muhammadiyah bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka dalam tujuan Muhammadiyah itu jelas, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi bagi Muhammadiyah, berada di negeri ini, di negara Republik Indonesia ini bukan untuk merubah dasar negara dari Pancasila menjadi negara berdasarkan Islam. Tidak sama sekali. Tetapi bagi Muhammadiyah adalah bagaimana berusaha, berdakwah, bekerja untuk mewujudkan bagaimana umat Islam yang ada di negeri ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, benar-benar menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Benar-benar mampu mengamalkan Islam itu secara baik, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah berbagai macam dakwah yang dilakukan oleh persyarikatan, oleh Muhammadiyah itu, dalam rangka mencapai atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, termasuk membentuk organisasi-organisasi otonom, itu juga dalam rangka percepatan untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Begitu juga mendirikan lembaga-lembaga atau aum-aum amal usaha termasuk Universitas Muhammadiyah Riau ini dan sekolah-sekolah yang lain, itu juga dalam rangka percepatan mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah yang menjadi cita-cita Muhammadiyah. Artinya apa? Para pelaku Muhammadiyah harus bersih dari penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi salah satu ciri dari masyarakat Islam sebenar-benarnya itu tidak boleh ada tahayul. Tahayul itu kan unsur-unsur yang berdasar dari khayalan. Sesuatu yang diawali dengan khayalan, bukan kenyataan, berkhayal. Itu tahayul. Ya. Kemudian sesuatu yang berawal dari khayalan itu dipercayai, ya, dianggap sebagai sesuatu yang memang ada, ya, kemudian ditakuti, ya, lalu betul-betul menjadi sebuah keyakinan, maka itu namanya khurafat. Itu namanya khurafat. Jadi berawal dari takhayul, maka akan menumbuhkan khurafat. Kita percaya, oh ini keris ini bisa terbang, ya kan? Nah, kita percaya, oh ini Roro Kidul macam-macam. Ya. Nggak boleh pakai baju hijau umpamanya atau apa lagi, ya, di pantai Laut Selatan itu umpamanya. Yaitu dari takhayul sehingga memunculkan sebuah khurafat. Kemudian juga bid'ah dalam beribadah. Ya, jangan kita menambah atau mengurangi sesuatu dalam aspek ibadah mahdhah. Ya, menambah atau mengurangi itu namanya bid'ah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
cita-cita Muhammadiyah itu bagaimana menjadikan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena memang ya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan, Rasulullah diutus hanya semata-mata untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka ketika kita mampu mengamalkan Islam, mampu menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah kondisi rahmatan lil alamin itu akan bisa terwujud. Karena sebagai seorang Muslim akan senantiasa peduli dengan sesama, punya empati, akan menjaga lisannya, akan menjaga tangannya, akan menjaga perilakunya, agar jangan sampai berbuat sesuatu yang menzolimi orang lain. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, dalam rangka bagaimana berislam itu yang sebenarnya. Maka kita atau Muhammadiyah bercita-cita bagaimana menjadikan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Dengan siapapun kita berdampingan hidup, maka betul-betul mereka merasa senang, nyaman, ya, bertetangga dengan kita, nyaman bergaul dengan kita, nyaman berteman dengan kita. Ketika kita tidak ada, mereka rindukan kehadiran kita. Ini yang harus selalu menjadi hal yang harus kita wujudkan dalam masyarakat kita. Jadi ketika kita bicara rahmatan alamin ini, ya, dalam konteks ini maknanya ya Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini. Islam itu mesti dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja. Jadi bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain, dengan siapa saja kita bergaul, dimanapun itu, kapanpun itu. Ini yang disebut dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Berikutnya, dalam mengamalkan Islam, ya, Muhammadiyah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah ketika mengamalkan ajaran Islam ini tetap hanya berpedoman, berpegang, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini saja. Karena inilah sumber yang benar, yang mengandung kebenaran mutlak, yang absolut, yang tidak bisa disangsikan. La raiba fi. Tidak ada keraguan di situ. Karena Al-Quran dan Sunnah, kedua-duanya adalah wahyu. Jadi Al-Quran dan Sunnah, kedua-duanya adalah wahyu. Sebagaimana sudah kita bahas ketika kita kuliah Al-Islam AIK 1. Ketika bicara Sunnah. Di mana Sunnah itu juga adalah wahyu Allah. Ya, karena Rasulullah katakan, saya menerima wahyu dalam bentuk Al-Quran, dan wahyu dalam bentuk yang lain. Kemudian Allah juga pertegas. Ya, dalam surah Al-Qiyamah itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak berkata, tidak berbuat, tidak melakukan apapun ya, menurut kehendak diri sendiri, menurut nafsunya, hawanya, tetapi dia berkata, dia berbuat, dia melakukan sesuatu illa wahyu yuha. Kecuali ada isyarat-isyarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sumber dari ajaran Islam. Dan Muhammadiyah hanya berpegang pada dua sumber itu. Artinya apa? Ya, bagaimana masyarakat Islam, anggota Muhammadiyah, siapapun itu, melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Ya. Jadi ketika kita menjalankan Islam, jalankanlah Islam itu secara komprehensif. Yang meliputi bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, bidang akhlak, dan bidang muamalah duniawiyah. Inilah Islam. Maka kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Masuk ke Islam itu secara totalitas. Totalitas itu maksudnya adalah semua aspek kehidupan kita mesti dibungkus, dibingkai, diperem dengan ajaran Islam. Aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, apalagi aspek-aspek muamalah duniawiyah yang kadang-kadang kita tidak mampu di situ. Ketika berada di dunia politik, ketika berada dalam menjalankan usaha, ketika berada di pasar dan lain sebagainya, kadang-kadang kita tidak mampu untuk berpegang dengan nilai-nilai ajaran Islam. Padahal itu masuk dalam aspek muamalah duniawinya. Maka kita diminta untuk menjalankan Islam secara komprehensif. Kemudian Muhammadiyah bercita-cita juga ya bersungguh-sungguh ya, untuk bisa berusaha bersama-sama dengan komponen yang ada di Republik ini, ya, menjadikan negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,
suatu negara yang adil. Bukan menjadikan negara Islam, tetapi menjadi negara adil, berkeadilan, berkemakmuran. Tentu kita berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ungkapan Allah dalam surah As-Saba itu tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, negeri yang baik, negeri yang makmur. Dan Rabb kita adalah Rabb yang Maha Pengampun. Nah, ini yang menjadi cita-cita Muhammadiyah yang ingin selalu diusahakan, yang ingin selalu digelorakan gerakannya dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam sebenarnya dan mencoba untuk mengajak semua komponen bangsa menjadikan negeri ini sebagai negeri yang berkeadilan dan berkemakmuran. Karena adil itu adalah nilai yang universal yang semua masyarakat siapapun itu ingin mendapatkan keadilan dan ingin diperlakukan secara adil. Tentu juga ingin menjadi masyarakat yang makmur, yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Agama Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, mulai dari Nabi Adam tadi, Nuh, terusnya, ya, sampai Musa, Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah ajaran Islam. Jadi semua para nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah membawa agama yang sama, dinullah, yaitu Islam. Jadi tidak ada yang berbeda. Ya, mereka semuanya membawa Islam. Jadi semua para rasul, semua para nabi membawa agama Islam. Itu harus kita paham betul. Jangan salah pula nanti. Ya. Maka Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, ia diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Jadi Allah mengutus para nabi atau para rasul, itu para nabi dan rasul itu ibarat mata rantai yang selalu menyempurnakan. Nuh, Adam disempurnakan oleh Nuh, disempurnakan lagi oleh nabi yang lain, Idris dan sebagainya, sampai nanti Musa disempurnakan lagi oleh Isa. Kemudian yang terakhir menyempurnakan adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan itulah Allah kunci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jelas sudah sempurna. Bahwa Islam yang dibawa terakhir ini oleh Rasulullah SAW itu sudah sempurna. Udah bisa menjadi referensi bagi kita dalam zaman seperti apapun yang akan dilakukan, yang akan dialami oleh manusia ke depan ini. Maka dia berlaku sepanjang masa. Maka tidak ada lagi ajaran-ajaran yang lain. Maka kita tetap hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Ketika kita itu yang kita jadikan pedoman, insya Allah akan ada jaminan untuk keselamatan, jaminan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, baik pribadi, masyarakat, baik dunia akhirat, baik unsur spiritual maupun unsur materialnya. Itu pasti, sebuah kepastian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita ketika kita betul-betul mengikuti ajaran Islam ini. Lalu, Al-Quran sebagai sumber utama dan Sunnah sebagai sumber kedua itu, dan Sunnah itu adalah sebagai penjelasan, sebagai yang akan memberikan interpretasi ya terhadap Al-Quran. Maka Al-Quran Sunnah ini merupakan pokok dasar atau hukum ajaran Islam yang mengandung ajaran yang mutlak kebenarannya. Jadi baik Al-Quran maupun Sunnah, tentu Sunnah yang sahih, yang benar-benar datangnya dari Rasulullah SAW, itu mengandung ajaran yang mutlak kebenarannya. Itulah yang benar. Maka oleh sebab itu Muhammadiyah hanya berpedoman kepada, atau hanya mendasarkan mengamalkan Islam itu kepada dua ini. Karena itulah sumber ajaran yang benar. Yang punya kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa kita sanksikan oleh siapapun. Jadi itu sebabnya. Maka Sunnah yang selalu memberikan penjelasan itu, bagaimana bentuk penjelasan yang diberikan? Nah, paling tidak ada 3. Ya. Ada yang disebut dengan bayan tafsir,
di mana sunnah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum, ya, ayat-ayat yang bersifat umum. Umpamanya kita disuruh aqimus sholat, dirikan sholat. Maka ketika kita cari bagaimana kita sholat dalam Al-Quran, ya kita temukan. Tetapi ketika kita disuruh berwudu, Allah ajarkan dengan Al-Maidah ayat 6. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Dan seterusnya. Tetapi ketika sholat, hanya Allah suruh aqimus sholat. Tetapi bagaimana sholat itu sebenarnya? Yang sholat dimulai dengan niat, kemudian kita bertakbir atau ihram, lalu nanti terakhirnya salam itu ada dijelaskan oleh sunnah Rasul. Ini namanya adalah bayan tafsir. Ayat-ayat yang bersifat umum dicoba dijelaskan secara rinci oleh sunnah. Itu namanya bayan tafsir. Yang kedua namanya bayan takrir. Sunnah memperkuat apa yang sudah diungkap oleh Al-Quran. Contohnya di sini ada seperti menetapkan awal bulan Qamariyah itu. Dalam Al-Quran dikatakan, "Paman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ketika kamu menyaksikan bulan, maka hendaklah berpuasa. Al-Quran memakai istilah dengan paman syahida, ya, menyaksikan, bukan ro'a. Tetapi Rasul menggunakan, ya, sumu li ru'yati, menggunakan ro'a, melihat dengan mata telanjang. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasa karena melihat bulan, dan berbuka atau berhari raya juga karena juga setelah kita melihat bulan. Maka inilah nanti juga yang akan membuat perbedaan ketika menentukan awal bulan Qamariyah atau menyudahi puasa atau memulai puasa. Ada metode hisab, ada metode ru'yah. Ini namanya bayan takrir. Kemudian ada namanya bayan taudi. Sunnah mencoba menjelaskan maksud dari sebuah ayat. Itu namanya bayan taudi. Ya, umpamanya ada ayat tentang zakat. Khudz min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka itu zakat. Untuk apa zakat? Dijelaskan, ditaudih oleh as-sunnah bahwa dengan berzakat akan mensucikan harta, akan membersihkan si yang punya harta. Itu namanya taudih. Nah, ini ya contoh dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh sunnah. Ada bayan tafsir, ada bayan takrir, ada bayan taudih, dan ada bayan-bayan yang lainnya. Kemudian, apa fungsinya akal? Nah, karena Allah sudah memberikan kita akal. Dan akal itu luar biasa, ya, potensinya. Apa gunanya? Fungsi akal untuk apa? Bagaimana menurut Muhammadiyah fungsi akal itu? Maka akal pikiran atau ar-ra'yu adalah sebagai alat. Jadi akal itu digunakan untuk alat. Alat apa? Pertama, mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal itu gunanya adalah untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran-kebenaran yang terkandung baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Itu alat pertamanya, fungsi pertamanya untuk mengungkap dan mengetahui. Yang kedua apa? Untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk mengetahui kira-kira apa saja maksud-maksud. Ada ayat ini atau ada hadis ini, maksudnya apa? Nah, itu untuk mengetahui itu adalah diperlukan akal. Nah, ini menurut Muhammadiyah, akal itu fungsinya berfungsi ketika kita bawa kepada memahami Islam, gunanya dua ini. Mengungkap dan mengetahui kebenaran yang ada dalam Al-Quran Sunnah, kemudian mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Oleh sebab itu, karena akal ini mesti selalu kita fungsikan, bagi Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad itu senantiasa terbuka, tidak boleh ditutup. Pintu ijtihad nggak boleh tertutup. Ini yang sudah diserukan oleh para imam-imam, para mujadid, para pembaharu-pembaharu kita, mulai dari Ibnu Taimiyah yang sudah dibahas pada makalah-makalah yang sudah saudara buat kemarin. Mereka semuanya membawa bagaimana pintu ijtihad harus selalu terbuka. Karena kalau tidak, maka dinamisasi Islam akan tidak terjadi. Dengan ijtihad itulah Islam itu akan dinamis. Banyak persoalan hari ini yang muncul di tengah masyarakat kita. Dan ketika kita cari,
hukumnya, kepastian hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak kita ketemukan. Lalu bagaimana? Maka disinilah pentingnya ijtihad. Banyak persoalan. Dalam bidang kesehatan luar biasa banyaknya. Ada bayi tabung, ada cloning, ada inseminasi buatan, ada transplantasi organ tubuh. Apa hukum semua itu? Sekiranya itu tidak mampu diberikan sebuah kepastian hukum, maka orang akan katakan, oh Islam sudah ketinggalan zaman. Manusia saja dengan akalnya bisa melakukan itu. Lalu untuk memberikan sebuah kepastian hukum, walaupun nanti hukum dari keputusan hukum dari ijtihad itu bersifat zonni, bisa salah, bisa benar, ya, maka ini harus selalu dilakukan. Inilah pentingnya ijtihad. Maka bagi Muhammadiyah, pintu ijtihad itu tidak boleh tertutup, masih harus selalu terbuka. Maka dalam hal ini Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama, dalam menjalankan Islam ini hendaknya pilihannya dua. Ya. Bagaimana kita menjalankan Islam itu berdasarkan pengertian yang benar? Apakah saat ini kita melakukannya dengan berpedoman kepada ijtihad atau ittiba? Ya. Ada kalanya kita mesti ittiba dan ada kalanya kita berdasarkan pada ijtihad. Sesuatu yang menyangkut ibadah mahdho yang sudah jelas ya ittiba. Tidak boleh ijtihad. Hal-hal yang menyangkut dengan akidah yaitu ittiba. Nah ini. Jadi dan ada kadalnya hal-hal sesuatu itu mesti melalui ijtihad. Kita mengambil hasil-hasil ijtihad. Berikutnya, Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama. Bagaimana Muhammadiyah menetapkan hal-hal, memberikan tuntunan kepada warganya, anggotanya, atau pimpinannya, dan sebagainya. Bagaimana cara beribadah umpamanya. Maka caranya adalah dengan membanding-bandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah yang disebut dengan sidang tarjih. Ini adalah lembaga ijtihadnya Muhammadiyah yang dikenal dengan sidang tarjih. Yaitu membanding-bandingkan pendapat. Jadi Muhammadiyah ya, tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Tetapi bukan anti mazhab. Muhammadiyah tetap melihat, membaca ya hasil-hasil dari mazhab-mazhab itu, ya, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, tetapi Muhammadiyah tidak mau mengikatkan dirinya. Ya, seperti NU umpamanya dia mengikatkan diri dengan Syafi'iyah. Muhammadiyah tidak mau seperti itu. Ada kalanya Muhammadiyah mengambil pendapat Syafi'i, tapi pada aspek yang lain mungkin mengambil pendapatnya Maliki, atau pada aspek yang lain mengambil punyanya Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah hanya mencoba membanding-bandingkan pendapat dalam satu hal, umpamanya ada persoalan rokok, lalu dicoba dibanding-bandingkan pendapat bagaimana hukum rokok, kemudian diambil mana pendapat yang paling kuat, yang lebih kuat, yang paling rojih, yang paling kuat dasarnya. Itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Nah, ini cara Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan ya dalam hal berkaitan dengan agama, yaitu dengan sidang tarjih. Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam yang merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi Islam yang ada 4 aspek itu tadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Dia adalah satu kesatuan ajaran. Ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah. Ini adalah satu kesatuan. Itulah Islam. Maka tidak boleh dipisah-pisahkan. Sebagai pribadi Muslim yang baik akan mengambil ini semua, menjalankan ini semua dalam kehidupannya. Maka semua aspek itu bertumpu pada satu nilai yang disebut dengan tauhid. Maka ketika kita umpamanya rezeki itu memperkuat tauhid, dapat jabatan memperkuat tauhid. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini mesti dalam rangka memperkuat tauhid kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah.
menambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi semua aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah, aspek muamalah duniawinya itu bertumpu pada satu nilai yang disebut dengan tauhid. Ini yang harus selalu menjadi patokan kita dalam menjalankan Islam. Lalu bagaimana Muhammadiyah pemikiran dan gerakannya dalam bidang akidah? Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, yang bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Jangan sampai kita berperilaku musyrik. Memang hari ini syirik yang kita sebut syirik jali itu jarang kita temukan. Ya, orang menyembah patung umpamanya, atau orang menyembah batu dan sebagainya. Tetapi yang ada banyak sekarang adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Banyak sekali. Ya. Umpamanya ketika kita dikirimi status oleh kawan di WA atau dimanapun, ada ayat Al-Quran, lalu kita disuruh untuk mengirim ke 10 kontak kita. Tapi ada di bawahnya tertulis, kirimkan ke 10 kontak Anda, maka Anda akan mendapatkan 2 hari ke depan akan ada kebaikan yang datang kepada Anda. Lalu kita pun ikut mengirimkannya. Itu adalah sebuah kesyirikan. Syirik khafi. Atau ada orang yang berobat ke dokter, sakit, flu, demam umpamanya, lalu dikasih obat dari dokter, minum obat, lalu dia katakan, oh hebat dokter ini, baru 1 kali minum obat langsung saya sehat. Itu syirik. Jadi bagaimana mensiasatinya? Maka dimulailah dengan mengagungkan Allah, menghadirkan Allah. Alhamdulillah, berkat usaha ini, berkat dokter ini saya sehat. Maka kita mendahulukan Allah. Sehingga kita tidak terjebak pada syirik-syirik khafi itu. Dan hari ini banyak. Apalagi bagi Anda yang putus cinta, galau, lalu muncul, datang SMS, Anda lagi galau, perlu jodoh, ketik rek spasi jodoh. Maka Anda ikut pula mengirim rek spasi jodoh. Itu juga syirik. Jadi syirik-syirik seperti ini, kata Rasulullah, ya, ada orang yang mereka tidak merasa bahwa perilaku-perilakunya, perkataan-perkataannya membuat Allah murka. Inilah yang disebut dengan syirik khafi itu. Kita kadang-kadang nggak sadar, nggak paham, bahwa mengatakan itu hal seperti tadi, bahwa kita sehat karena dokter, kita sehat karena olahraga, itu adalah membuat Allah murka. Karena sehat, sakit, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita hindari. Maka Muhammadiyah selalu menjaga ini, menjaga akidah umat, menjaga umat jangan sampai berbuat syirik, membuat bid'ah, berbuat khurafat. Maka itu yang akan selalu dijaga oleh berbagai macam gerakan-gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Bahwa akhlak itu mesti berpedoman kepada wahyu. Tidak boleh sumbernya bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia itu bisa benar, bisa salah. Dan ciptaan manusia itu hanya bersifat sementara. Ciptaan manusia itu hanya mungkin bisa berlaku sifatnya parsial, lokal. Tetapi akhlak, dia bersifat komprehensif, bersifat universal. Siapapun ya, yang jujur, maka dimanapun orang di dunia ini akan suka kepada orang yang jujur. Orang-orang yang disiplin, siapapun yang ada melaksanakan disiplin, dan kita disuruh oleh akhlak kita untuk disiplin, maka siapapun yang ada di muka bumi ini akan suka, senang melihat orang yang disiplin. Itulah akhlak. Ya, karena sumbernya, kebenarannya datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah, datang dari Allah Sang Pencipta kita. Bagaimana mestinya kita berbuat, harus seperti apa, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini nilai-nilainya yang harus kita pegang. Ketika itu kita pegang, maka itu menjadi modal kesuksesan kita. Jadi akhlak itu adalah modal sukses, kunci sukses, modal sukses kita di masa depan. Maka anak-anakku sekalian, mahasiswaku sekalian, mari kita pegang nilai-nilai akhlak Islam itu, karena kita akan menjadi orang yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh manusia, tentu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, pemikiran gerakan Muhammadiyah di bidang ibadah. Apa yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan, tanpa perubahan dari manusia. Maka nggak boleh ada bid'ah di sini. Dalam konteks ibadah mahdhah, kita hanya mengikuti Rasulullah SAW. Karena ini ibadah mahdhah, maka prinsipnya mesti ada dalil yang menyuruh kita, polanya Rasulullah, kemudian dia bersifat suprarasional, ya, akal nggak mampu untuk itu, dan yang keempat, azasnya adalah ketaatan. Jadi kita hanya taat sami'na wa ata'na, karena ini adalah ibadah mahdhah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi membuat-buat sendiri. Tidak boleh. Dan yang keempat, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah di bidang muamalah duniawiyah. Apa yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Dalam aspek ibadah ghairu mahdhah, prinsipnya pertama, nggak perlu ada dalil. Apabila perbuatan itu bukan perbuatan yang dilarang, maka kita boleh melakukannya, nggak perlu mencari perintah-perintah. Asalkan dia bukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, polanya boleh menurut kita, sesuai dengan kondisi kita. Tidak perlu mencontoh Rasulullah. Karena ini adalah aspek duniawiyah kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kalian lebih paham dunia kalian mau membangun seperti apa. Silakan. Dengan kondisi kita. Nggak perlu mencontoh Rasul. Karena aspek ini adalah aspek muamalah duniawiyah. Zaman Rasul dengan zaman kita jauh berbeda. Yang ketiga, dia bersifat rasional. Akal kita bisa menentukan, ketika saya lakukan ini, saya beruntung atau rugi. Ketika saya lakukan ini, saya akan mendapatkan maslahatan atau malah mudarat. Itu bisa akal. Nah, itu aspek yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam muamalah duniawiyah. Dan yang keempat, prinsipnya adalah muamalah duniawiyah ini azasnya adalah manfaat. Sepanjang itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, atau bagi siapa saja, maka lakukan saja perbuatan itu. Nah, ini hal yang berbeda dengan prinsip ibadah mahdhah. Maka tentu Muhammadiyah akan selalu mengajak kita, menyerukan kita semua untuk senantiasa menjadikan perilaku, kegiatan yang kita lakukan dalam aspek muamalah duniawiyah itu yang luar biasa, cakupannya sangat luas sekali, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mari kita jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu dengan seperti itu, ya, ketika kita mampu untuk melakukan ini semua, ya tentu apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, insya Allah akan bisa tercapai. Tentu semuanya berpulang kepada kita, semuanya berpulang kepada mahasiswa-mahasiswaku sebagai kader-kader persyarikatan, sebagai angkatan muda Muhammadiyah yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Mari kita pahami ini, ideologi ini, mudah-mudahan dengan memahami dengan baik, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita jalankan Islam sebagaimana Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, mudah-mudahan kita betul-betul istiqamah dalam keberislaman ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.